Halo teman-teman, di sini saya Kusnul Febi Mukaromah dari Pendidikan Geografi. Saya akan menyelesaikan tugas pendidikan mitigasi bencana dengan melakukan sosialisasi bencana. Sosialisasi bencana ini yang akan saya sosialisasikan adalah bencana kekeringan yang ada di desa atau lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Dan saya akan mensosialisasikannya kepada pelajar, saudara saya atau tetangga saya yang masih pelajar. Kenapa saya menggunakan pelajar? Karena saya menganggap pelajar itu mereka lebih cepat mendapatkan atau menerima informasi yang mereka dapat, dan mereka akan cepat juga menyebarkan informasi yang mereka dapat kepada keluarga mereka, teman-teman mereka, dan lain-lain. Oke, kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusnul Febi Mukaromah dari Pendidikan Geografi akan mengadakan sosialisasi pada kalian tentang sosialisasi bencana. Nah, di Indonesia itu ada berapa musim sih? Ada yang tahu nggak? Nah, apa aja? Itu musim penghujan sama musim kemarau. Musim penghujan itu terjadi antara bulan Oktober sampai Maret. Terus sedangkan musim kemarau terjadi dari April sampai September. Di sini sosialisasi bencana yang akan saya bawakan itu adalah bencana kekeringan. Kenapa kekeringan? Karena kekeringan merupakan bencana yang sering datang di Indonesia, negara kita. Pada saat musim kemarau yang datang berkepanjangan, serta penanggulangan dan penanganan di Indonesia yang kurang efektif dan lambat, membuat terjadinya bencana kekeringan itu muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air di bawah kebutuhan air yang disebabkan oleh kurangnya pasokan air. Kegunaan air itu sendiri buat kita ya memenuhi kebutuhan sehari-hari, buat kegiatan perekonomian, buat kegiatan pertanian, dan lain-lain. Terus selanjutnya, daerah yang sering mengalami bencana merupakan daerah atau wilayah yang rentan. Kerentanan atau vulnerability adalah tingkatan sistem yang rentan serta mampu mengatasi perubahan iklim. Kerentanan merupakan sekumpulan peristiwa yang disebabkan oleh keadaan baik fisik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Keadaan tersebut memberikan pengaruh terhadap penanggulangan bencana itu sendiri. Selanjutnya, tinggi di suatu daerah rawan maka akan menyebabkan unsur tersebut memiliki risiko bencana yang besar pula, maka akan meningkatkan risiko terjadinya bencana. Unsur risiko adalah semua benda yang akan ada di lokasi bencana, baik berupa rumah, perkantoran, atau gedung-gedung atau tanah pertanian, atau tingkat seperti sektor pendidikan, sekolah, perkantoran, dan lain-lain. Namun, jika suatu daerah memiliki kapasitas yang baik, maka risiko bencana itu dapat dikurangi. Faktor-faktor bahaya bencana dan kerentanan akan menunjukkan risiko bencana yang berbeda pada setiap wilayah. Hubungan antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas atau kemampuan dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada risiko sama dengan F kurang bahaya kali kerentanan dibagi dengan kemampuan kurang tutup. Berdasarkan rumus tersebut, jika tingkat bahaya di suatu wilayah semakin tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat kerentanan atau risiko bencananya. Begitu juga dengan tingkat kerentanannya. Jika semakin tinggi tingkat kerentanannya, maka semakin tinggi tingkat risikonya.
Namun sebaliknya, jika semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, maka tingkat kerentanannya rendah atau resiko yang dihadapi semakin tinggi. Di sini ada peta. Aku ngambil petanya itu dari BPBD. Itu peta daerah rawan kekeringan di Kabupaten Sragen tahun kemarin 2020. Bisa dilihat di dalam Kabupaten Sragen itu terdapat 20 kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan. Yang merah-merah itu termasuk daerah yang rawan bencana kekeringan, yaitu di Kecamatan Miri, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Lusi, Pangen, dan Jenar. Itu yang rawannya tingkat tinggi. Dan selanjutnya dari peta itu kan peta Kabupaten Sragen, saya turunkan ke tingkat desa. Nah, desa kita itu saya ngambil desa Bula Asri. Kenapa desa Bula Asri? Karena saya tinggalnya kan di desa tersebut. Saya melakukan wawancara ke sekitar desa tetangga itu mendapatkan kapasitas resiko bencana yang ada di desa Bula Asri tersebut. Nah, itu di desa Bula Asri itu terdapat resiko bencana yang tinggi dan sedang. Begini, tinggi dan sedang itu, yang tinggi itu yang warna merah itu adalah lahan pertanian dan lahan kosong. Kenapa saya katakan tinggi resikonya? Karena ketika musim kemarau datang, kekeringan itu dapat menimpa petani itu lebih tinggi, sehingga petani mengalami gagal panen. Terus yang warna orange itu adalah industri kecil, industri rumahan. Karena mengapa itu sedang? Karena mereka mengalami ketika musim kemarau datang itu hanya mengalami kecil sekali resikonya. Mereka banyak mengandalkan sumur air tanah. Apa sih dampak kekeringan? Dampak kekeringan itu yang pertama adalah banjir bandang, pepohonan mati, tanah menjadi gundul, yang pada musim hujan akan menjadi mudah tererosi dan banjir. Yang kedua, urbanisasi. Urbanisasi adalah akibat hilangnya bahan pangan karena tanaman pangan dan ternak mati. Pertanian kehilangan mata pencahariannya. Gejala terjadinya kekeringan adalah menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Yang kedua, kemungkinan terjadi kekurangan pasokan air, permukaan dan air tanah. Kekeringan itu diukur berdasarkan elevasi air sungai, waduk, danau, dan air tanah. Yang selanjutnya, yang ketiga, kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangannya lengas tanah atau kandungan air di dalam tanah. Apa sih mitigasi menanggulangi bencana kekeringan secara umum yang kalian tahu itu? Ada yang tahu? Belum tahu? Secara sederhananya itu misalnya membuat sumur sibel. Yang kedua, membuat daerah tangkapan air. Yang ketiga, menambah penampungan air. Yang keempat, menambah vegetasi yang bisa menyerap air. Yang kelima, jika benar-benar musim kemarau itu datang berkepanjangan, maka kita sebagai warga itu bisa membuat hujan buatan. Terus untuk secara umumnya, ketika kekeringan itu terjadi berkepanjangan, melibatkan pemerintah untuk menanganinya itu yang pertama menyusun peraturan pemerintah tentang pengaturan sistem pengiriman data iklim dari daerah ke pusat pengolahan data.
Yang kedua, penyusunan perda untuk menerapkan atau menetapkan skala prioritas penggunaan air. Yang ketiga, membentuk pokja atau posko kekeringan pada tingkat pusat dan daerah. Yang keempat, pengendalian anggaran khusus untuk pengembangan atau perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan. Dan yang terakhir adalah pengembangan atau perbaikan jaringan pengamatan iklim pada daerah-daerah rawan kekeringan. Mungkin itu sosialisasi tentang bencana kekeringan dari saya. Saya harap kalian bisa lebih paham, lebih tahu apa sih bencana yang terjadi di desa kita, yang desa kita itu rawan bencana apa. Itu gunanya sosialisasi ini. Terus kalian kan juga bisa tahu, misal desa kita terjadi bencana kekeringan, gimana sih cara menanggulanginya, cara mengatasinya gitu. Itu dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.